Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sudah sekolah lagi? Udah. Makanya lemes ya. Lemes ya jadinya ya? Enggak. Oh ya, kita mau nyapa yang di rumah. Oh selamat iya, pagi adik-adik yang ibadah di rumah. Ayo mulai minggu depan ibadah di tempat ini. Di tempat ini. Enak ya? Lebih enak ya ibadah di kelas ya? Ketemu teman-teman ya? Iya, ketemu teman-teman. Ya, kita mulai ibadah pagi ini. Kita mau naikkan pujian Yesus, ku menyembahmu. Berkati hidupku, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Dari awal Yesus, kemuliaanmu. Yesus, kemuliaanmu. Pulihkan Yesus, kemuliaanmu. Berkati hidupku, berkati hidupku. Segala pujian syukur, bangkit berdiri yuk. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Kau juga telah memimpin adik-adik kami yang beribadah secara online. Biarlah kami semua ya Tuhan dapat memperoleh berkat yang daripada-Mu. Tuhan, terlebih dahulu Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak untuk beribadah kepada-Mu. Tuhan, jika sebentar kami akan menaikkan puji-pujian, biarlah puji-pujian yang akan kami naikkan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan, pimpin juga teman-teman kami yang masih dalam perjalanan agar mereka dapat sampai di tempat ini dengan selamat dan bersama-sama dengan kami untuk beribadah. Jika kami mulai ibadah kami ya Tuhan pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke, tetap berdiri deh. Ya, iya biar semangat ya Kak ya nyanyinya ya betul. Kak ya. Iya, jadi tidak ngantuk. Ya, mulain lagu kedua, lagunya apa nih Kak? Kita mulai Kita Dipilih. Kita Dipilih. Oke, boleh tepuk tangan ya. Iya.
ntar pada pingsan lagi nggak dikasih duduk. Berdiri terus. Ya, karena masih pandemi ya, mengingat masih ada virus-virus COVID, jadi nggak ada yang nyanyi ke depan nih Kak ya. Gitu Kalau dulu enak ya, dia yang maju ke depan. Kakak mau tanya, dulu siapa yang suka maju ke depan kalau disuruh? Siapa yang mau nyanyi? Tuh. Siapa? Oh iya, Yosia, Andrew. Yang lain pada malu ya maju ke depan. Oh tuh ada tuh. Ada juga, iya. Oke, sekarang cukup nyanyi di tempat duduk saja masing-masing ya. Lagu berikutnya, Hati yang Gembira. Boleh tepuk tangan lagi. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah iya, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira, adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Amin. Iya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kalian. Kita akan menaikkan pujian. Hanya dekat Allah aku tenang. Siapkan hati kalian untuk menerima berkat firman Tuhan. Di saat ku takut, ku percaya padamu. Di saat ku gentar, ku berseru padamu. Kau gunung batuku, kau kota bentengku, ku takkan goyah untuk selamanya. Di saat ku takut, ku percaya padamu. Di saat ku gentar, ku berseru padamu. Kau gunung batuku, kau kota bentengku, ku takkan goyah untuk selamanya. Hanya dekat Allah, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi sambil bangkit berdiri. Di saat ku takut, ku percaya padamu. Di saat ku gentar, ku berseru padamu. Kau gunung batuku, kau kota bentengku, ku takkan goyah untuk selamanya. Hanya dekat Allah
benar Tuhan, hanya dekat Engkau saja kami boleh merasakan ketenangan dan kedamaian. Karena kami tahu Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Engkau yang memperhatikan dan Engkau pula yang mempedulikan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau persiapkan hati kami satu persatu Tuhan. Engkau urapi kami satu persatu sehingga kami mampu memahami firman-Mu. Kau urapi juga hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah hikmat dan kuat kuasa-Mu menyertainya. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan pasti menerima dan menguduskannya. Dan Tuhan pula yang akan memberkati kehidupan kami satu persatu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Ya, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Suaranya kenceng ya. Masih seger ya. Ya, biasanya kalau sekolah bangun jam berapa? Jam 5 pagi, puji Tuhan ya. Ya, apa kabar? Semua baik ya. Juga kakak juga menyambut yang lain juga kakak-kakak sekolah minggu ya. Yang rajin juga ya. Adik-adik juga sudah rajin sekarang ya. Kakak juga menyapa yang ikutin ibadah online ya. Apa kabar ya? Biarlah yang ikut online bisa kita ibadah di kelas kita ya. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Ya, hari ini judulnya adalah Tuhan mau dan mampu untuk menolong kita. Ya, topiknya berkenaan dengan Nabi Elia, juga perempuan di Sarfat. Minggu lalu ya, adik-adik yang mengikuti ibadah ya, di mana janda Sarfat ini ditolong Tuhan pada saat terjadi paceklik, kekeringan ya. Elia datang ke rumah janda di Sarfat itu, memberikan nasihat firman Tuhan, dan perempuan Sarfat ini percaya kepada Tuhan karena Elia itu gambaran Tuhan Yesus. Dan apa yang disampaikan Elia ya, apa yang kau bawa kepada Tuhan, tepung ya yang sedikit, minyak yang sedikit. Padahal pada saat itu janda Sarfat ini ya punya tepung sedikit, minyak sedikit. Pada saat dia makan, besok pun juga nggak ada makanan dan dia mati. Tetapi perkataan firman Tuhan itulah yang membuat perempuan di Sarfat ini percaya. Dan dia bawa ya, tepung dan minyak dan diolah menjadi makanan, roti, diberikan kepada Elia yang lebih dahulu. Ternyata sepanjang kehidupannya, perempuan janda Sarfat ini bersama anaknya dipelihara Tuhan seterusnya. Meskipun pada saat itu pacekliknya panjang sekali ya. Ini menunjukkan bahwa kalau adik-adik itu ya percaya kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, Tuhan pasti memelihara adik-adik. Amin. Amin. Iya. Nah, tentunya dalam ketaatan, kesetiaannya ini ya dibutuhkan ya iman dan percaya kepada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini ya kakak akan meneruskan ya topik yang minggu lalu. Nah, sekarang dalam kita menyikapi ya persoalan, tantangan, pergumulan. Karena kita semua tidak lepas ya daripada kehidupan pasang surut ya. Hari ini adik-adik mungkin ya fit, sehat ya, mungkin besok atau ntar bisa pilek ya, bisa flu kan. Bahkan bisa juga ada kesulitan, ada persoalan ya. Tapi kakak ingatkan bahwa ya persoalan kesulitan yang adik-adik alami ya, adik-adik akan bisa melewati. Adik-adik pasti akan menerima pertolongan Tuhan. Asal apa? Asal kita tetap percaya kepada Tuhan.
seperti janda Sarfat ini percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pelihara hidup kita. Ya. Nah, adik-adik tentunya dalam menghadapi pandemi ini ya, di rumah terus enak gak? Nggak enak. Rajin ya. Begitu sekolah minggu dibuka, ternyata responnya ya sangat antusias. Ya, adik-adik rindu datang, kangen sama kakak-kakaknya ya, betul ya? Iya. Terlebih kangen juga sama Tuhan Yesus. Ya, meskipun pandemi, adik-adik tetap berdoa, ya kan? Tetap ngikutin ibadah online, ya. Tetap baca Alkitab, betul? Selama pandemi ada yang nggak baca Alkitab nggak? Ada. Coba angkat tangan. 1, 2, main tunjuk dia. Enggak ya. Kakak yakin adik-adik yang di tempat ini ya, karena gemblengan dari kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik ini rajin ya. Bahkan lebih rajin daripada kakak-kakaknya. Enggak ya. Adik-adik rajin. Ya, kita baca dulu ya. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai yang ke-18 ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 18. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-17 sampai 18. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Tetapi kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Iya. Jadi persoalan ya, kesulitan kehidupan manusia itu pasang surut. Ya. Kalau dulu ya, janda Sarfat ini ya, nggak ada minyak, nggak ada makanan, tepung sedikit, minyak sedikit ya. Tapi dia percaya sama Tuhan, Tuhan pelihara. Tapi ada persoalan yang lain. Ya. Ternyata anak daripada janda Sarfat ini sakit dan meninggal. Bayangkan dalam situasi kondisi ya, udah ada paceklik ya, ada pandemi ya kan? Ya. Ada persoalan. Kakak juga percaya juga pasti adik-adik dalam menghadapi pandemi ini juga mengalami kesulitan juga ya. Ya, sekolahnya mesti online ya, nggak bisa bertemu. Bahkan adik-adik selalu pakai masker ya. Kakak yakin adik-adik tuh tetap menjaga protokol kesehatan ya. Tetap pakai masker ya. Kecuali kalau makan. Ya, kalau makan pakai masker nggak kesampean ntar. Ya, jaga. Ya, juga makan ya yang teratur. Ya, tidur juga yang teratur. Ya, jangan karena sekolah online. Ya, wah enak Kak, mumpung sekolah online. Ya. Tidurnya pagi, ya, bangunnya siang, ya. Begitu masuk di kelas online, lupa gosok gigi, ya, lupa mandi, ya. Padahal dalam tatap muka lewat ibadah lewat sekolah itu, adik-adik kan terlihat kan, ya, kan pasti guru-gurunya lihat, ya. Masih ngantuk ya. Karena itu kakak menghimbau ya adik-adik ya supaya apa? Tetap jaga protokol kesehatan, jaga fisik ya. Saya katakan bahwa ya ini belum hilang semuanya, masih ada ya. Tapi kalau adik-adik menjalankan itu semua dan taat, kakak yakin adik-adik pasti akan terhindar dari pandemi, ya. Dan pandemi tidak bisa kita lari, ya, tapi kita harus menghadapi, ya. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai kita. Kalau Tuhan yang menyertai kita, kakak yakin, ya, pandemi ini
lambat laun pasti akan hilang. Ya, yang penting adik-adik tetap jaga. Nah, janda Sarfat ini dalam menghadapi situasi anaknya sakit dan meninggal. Dan dia protes sama Elia. Ya, Elia, apa yang kau maksudkan di sini? Sehingga anakku mati. Nah, si janda Sarfat ini menuduh Elia. Jangan-jangan Nabi Elia ini menceritakan keburukanku, kesalahanku kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum aku. Nah, ini juga ada satu pelajaran yang baik buat adik-adik. Kalau adik-adik dalam menghadapi lagi ada persoalan, kesulitan, jangan menyalahkan yang lain. Atau menyalahkan orang tua kita. Koreksi diri kita. Apakah kita ini salah? Apakah ada hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan? Justru dari koreksi itulah ya Tuhan memperhatikan, pada akhirnya ntar Tuhan pasti akan pulihkan, bahkan menolong kita. Nah, janda Sarfat ini begitu menghadapi kesulitan, ya, dia marah kepada Elia. Nah, ini jangan sampai terjadi di antara adik-adik. Ya, ini sih gara-gara pandemi. Ya, saya nggak bisa sekolah, Kak. Ini gara-gara pandemi. Ya, saya nggak bisa pergi ke mall. Waduh, ini gara-gara pandemi saya nggak bisa jalan-jalan. Sikapi dengan cara yang benar. Justru dalam menghadapi pandemi ini kita harus mengikuti ya protokol, kita jalankan semuanya. Percayalah ya, adik-adik pasti akan dilindungi Tuhan. Adik-adik pasti akan dijagai Tuhan. Ya, dijauhkan dari segala hal. Ya. Tapi kakak kalau lihat udah lama nggak pernah ketemu adik-adik. Begitu ketemu, tahu-tahu berat badannya sudah nambah. Ya. Karena online di rumah aja, ya, nggak keluar, ya, nggak olahraga, ya, makan sehari bisa 5 kali, iya, aduh, papi maminya tobat Pak, saya punya anak, nggak sekolah, ya, ke kelas di rumah, waduh, beras biasanya 5 kilo, sekarang jadi 50 kilo, Pak. Makannya banyak sekali, ya. Makanya jaga, ya. Ingatkan, kakak ingatkan. Terus usahakanlah ya berjemur, ya. Ini pesan kakak sisipkan. Ya, di samping olahraga jangan lupa berjemur juga. Hitam, Kak, jangan khawatir. Tidak berjemur selama 5 jam, enggak. Cukup 15 menit sampai 30 menit cukup, ya. Ya, karena apa? Dari situ ya kita punya kesehatannya makin baik, imunnya makin baik, ya. Dan jangan lupa tidurnya tidak boleh malam. Enggak, Kak, pagi. Waduh, kelewatan lagi tuh. Ya, jangan. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan kejadian peristiwa sebelumnya, pada saat terjadi kekeringan itu, janda Sarfat ini justru tidak protes, tidak marah kepada Elia. Tapi dia taat, dia mau melakukan seperti yang Elia katakan. Demikian juga adik-adik kalau mendapatkan firman Tuhan, adik-adik tidak perlu protes atau membantah Tuhan. Tapi yang harus dilakukan adalah melakukan firman Tuhan. Ya, seperti dalam 1 Raja-Raja 17, ya, berikut ini. 1 Raja-Raja 17, di tempat pasal yang sama tadi. Sekarang ayatnya 14 dan 15. 1 Raja-Raja 17 ayat 14 sampai 15. 1 Raja-Raja 17 ayat 14 sampai 15. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuannya itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Iya, perempuan dan anaknya itu mendapatkan makanan sampai beberapa waktu lamanya.
sampai ya sudah tidak ada paceklik. Tapi Tuhan tetap pelihara enggak? Tetap pelihara terus selama-lamanya. Nah, pada saat kejadian peristiwa itu, perempuan janda Sarfat ini melakukan seperti yang Elia perintahkan. Jadi kalau adik-adik baca Alkitab, adik-adik merespon firman Tuhan itu, ya. Kalau adik-adik merespon firman itu dengan benar, ya, melakukan dan menjalankan, dan tentunya apa yang dialami oleh janda Sarfat ini, adik-adik juga pasti akan mengalami. Apa yang dialami janda Sarfat? Dipelihara oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Elia. Sekali lagi, Nabi Elia adalah gambaran Tuhan Yesus. Seperti yang Yesus katakan kepada kita, firman yang adik-adik dengar dan adik-adik melakukan dan menjalankan, Tuhan pasti akan memelihara adik-adik. Gimana dia memelihara, Kak? Tentunya adik-adik ntar sekolah. Ya, sekolah pasti akan nilai yang baik. Tentunya harus disertai dengan belajar ya. Ada yang, wah saya nggak perlu belajar Kak, saya berdoa saja. Nggak bisa. Ya, harus belajar, berdoa, ya, dan melakukan dan menjalankan. Adik-adik pasti akan mendapatkan nilai yang baik. Ya, dan semua itu terjadi kalau kita merespon, menyikapi firman Tuhan dengan cara yang benar. Ya, adik-adik mau dapat nilai yang bagus, tapi adik-adik nggak mau belajar, nggak dapat juga. Adik-adik mau sehat, tapi adik-adik nggak mau makan, artinya nggak doyan makan. Ya, adik-adik mau jadi bertumbuh dewasa, tapi kalau nggak makan, nggak dapat asupan, itu pun juga enggak. Jadi firman Tuhan harus disertai dengan perbuatan, ya, dengan tindakan. Nah, perempuan janda Sarfat ini mendengar, merespon firman Tuhan, dan dia menjalankan dan dia melakukan. Maka Tuhan pelihara hidupnya sepanjang hidupnya, ya, tidak kekurangan. Padahal dia cuma punya tepung sedikit, minyak sedikit, dia olah, bikin roti, hari itu juga dia makan, dan besok nggak ada lagi, dia mati. Tetapi dia menjalankan seperti yang Elia perintahkan, maka tepung yang sedikit, minyak yang sedikit itu tidak habis-habisnya. Ya. Nah, pagi hari ini kakak mengingatkan kepada adik-adik, ya, lakukan, jalankan dengan kesetiaan, maka Tuhan pasti akan melihara adik-adik sampai entar, ya, adik-adik sampai kumisan, sampai tua maksudnya, ya. Iya, adik-adik pasti akan pelihara. Iya, ntar kakak ketemu lagi sama adik-adik, tahu-tahu, waduh, ya, sudah jadi, ya, konglomerat. Iya, ketemu sama kakak-kakaknya, loh, udah ketemu, Kak, anak saya 10, banyak juga ya, wah, hebat, bertumbuh kan, berkembang. Kenapa? Karena Tuhan pelihara kita, ya. Nah, yang berikut, ya, 1 Raja-Raja 17 ayat 21 sampai yang ke-23. Karena ada peristiwa di mana janda Sarfat ini taat melakukan, dan apa yang dilakukan Elia itu terjadi dan dialami oleh janda Sarfat dan perempuan ini. 1 Raja-Raja 17 ayat 21 sampai 23. 1 Raja-Raja 17 ayat 21 sampai 23. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Anak yang mati ini, ya, dipulihkan, hidup lagi. Ya. Kenapa? Karena si janda Sarfat ini
kembali percaya kepada Elia. Ya. Nah, kalau Tuhan bisa mampu melakukan, dan itu pun juga Tuhan bisa melakukan dan mampu mengerjakan apa yang adik-adik minta sekarang. Ya. Kak, saya mau minta Kak naik kelas. Adik-adik berdoa, adik-adik menjalankan, adik-adik melakukan, adik-adik belajar, pasti adik-adik pasti akan naik kelas. Ya. Mau jadi anak yang baik, berdoa, melakukan yang baik. Ya. Jangan saya menjadi orang baik, ya, berdoa tapi melakukan kejahatan, ya nggak bisa jadi baik. Ya. Berdoa dan melakukan kebaikan, maka itu pasti akan terjadi. Ya. Kak, saya ntar mau pengen jadi orang yang cantik. Waduh, ya. Adik-adik berdoa, tapi nggak pernah dandan, ya, nggak pernah mandi, ya, aduh, ya, apalagi gosok gigi kagak pernah, waduh, ya, Blacky aja lari, takut, ya, makanya adik-adik, ya, percayalah, ya, kita bersandar sama Tuhan. Elia bertindak, dan apa yang dilakukan Elia, anak yang mati ini, Elia minta kepada Tuhan. Dan roh manusia itu kembali hidup. Ya. Dan itu juga akan bisa terjadi bagi kita kalau kita percaya kepada Tuhan. Menyikapi dengan cara yang benar, pasti kita akan mengalami seperti ya perempuan janda Sarfat dan anaknya ini dipulihkan Tuhan. Dan itu juga pasti akan terjadi buat adik-adik. Tuhan pasti pulihkan kita. Amin. Ya. Selama pandemi ini yang sudah pergi jalan-jalan siapa? Yang sudah berani keluar? Wow, iya. Iya, tuh masih pada udah keluar ya. Iya, ke mall ya. Iya. Jalan-jalan keluar ya. Ada yang keluar negeri ya? Hah? Pulang kampung. Aduh, masih punya kampung. Aduh, puji Tuhan ya. Puji Tuhan yang masih punya kampung ya. Kakak juga punya kampung ya. Kakak belum pulang, ntar. Ya, puji Tuhan. Ya. Siapa di sini yang belum vaksin ya? Udah ada? Oh ya udah ya. Oh booster doang? Oh enggak. Siapa yang sudah vaksin? Angkat tangan. Wush, mantap. Ini anak Tuhan ya. Bagus ya. Yang belum vaksin siapa? Kok kakaknya yang belum? Puji Tuhan ya, kakak bangga loh ya. Anak-anak sekolah minggu kita ini taat ya, rajin ya. Disuruh vaksin, langsung. Siapa yang waktu divaksin takut? Oh takut. Terus ada yang demam? Demam enggak ada? Oh puji Tuhan. Siapa yang habis divaksin terus lapar? Oh ini madoyan makan semua. Ya, puji Tuhan ya. Bagus ya. Ya, kakak bersyukur ya, adik-adik ya, menjadi anak Tuhan yang taat ya. Ya, jemaat yang setia ya. Merespon ya. Vaksin, langsung, enggak takut. Langsung ya. Vaksin. Meskipun jarumnya gede, enggak takut ya. Ada yang nangis nggak divaksin, disuntik? Ada nggak? Nggak ada. Oh puji Tuhan, ya udah jangan cerita. Kakak tahu, pasti ada. Ya, ya firman Tuhan sebagai penutup Mazmur 103 ayat yang kedua. Mazmur 103 ayat yang kedua. Mazmur 103 ayat kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Inilah ya, kita nih kadang-kadang ya mudah lupa dengan kebaikan Tuhan ya. Kita nih tidak mengingat bahwa Tuhan itu sudah berbuat kebaikan sampai sekarang ini ya. Kebaikannya apa? Tuhan pasti masih pelihara adik-adik. Amin. Ya. Makanya kita harus mengucap syukur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Berarti kita tuh harus mengucap syukur. Memuliakan nama Tuhan, ya. Jangan melupakan kebaikan Tuhan, ya.
Kebaikan Tuhan itu sudah banyak. Ya. Banyak sekali yang Allah sudah kerjakan buat kita. Karena itu mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Itulah renungan firman singkat, dan Mazmur 103 ini menjadi ayat emas, ya. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Kan pujian. Ayat emasnya tadi 103 ayat yang kedua, ya. Ayat emasnya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ingat tuh, ya. Tuhan sudah banyak berbuat kebaikan buat kita. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Katakan, Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita akan pujian berikutnya. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Katakan, Tuhan Yesus sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Segala puji, hormat, syukur kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tidak mungkin Allah dapat melakukan, hal-hal yang memungkinkan segala sesuatunya. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Karena Tuhan, ingatkan setiap kami, menyikapi hidup kami dengan cara yang benar. Bahwa sungguhnya Allah itu mampu dan sanggup menolong setiap kami. Bahkan Engkau tilik anak-anak-Mu ya Tuhan, anak sekolah minggu yang rajin, yang datang beribadah kepada Engkau. Dan Engkau Allah yang mendengar setiap permohonan doanya. Sertai Tuhan, bila kehidupannya, masa depannya indah, karena Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Jauhkan dari segala pandemi, jauhkan dari segala sakit penyakit. Bahkan Allah memberkati baik orang tuanya, juga untuk keluarganya dan saudara-saudaranya. Sertai Tuhan,
untuk kami menjadi alat-Mu dimanapun kami berada untuk mendoakan teman-teman kami, saudara kami yang mungkin dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi persoalan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, sehingga kami akan terpelihara dengan sempurna. Seperti demikian juga untuk janda Sarfat bersama anaknya, dipelihara Tuhan sepanjang kehidupannya. Karena mereka adalah setia, taat, melakukan perintah-Mu. Firman yang disampaikan melalui Nabi Elia, dia melakukan dan dia percaya. Maka semua akan terjadi, hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Berkati kakak-kakak kami yang ngambil bagian, yang melayani dengan setia ya Tuhan. Jerih lelahnya tidak pernah sia-sia. Juga Engkau Allah yang mendengar setiap permohonan doanya. Bahkan mungkin yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bahkan pekerjaannya, usahanya, Engkau juga Allah membuatnya berhasil. Berkati kami semua, seluruh pelayan-Mu yang sudah memulai untuk ibadah, melayani kudus, melayani sekolah minggu, Tuhan memberkati dan menyertai. Kalau sebentar kami aktivitas, Engkau juga Allah pimpin aktivitas kami sehingga semua berjalan di dalam penyertaan-Mu. Demikian juga akhir daripada aktivitas kami juga akan pulang, Engkau juga Allah memberkati, menjauhkan dari segala mara bahaya. Gitu tuh adik-adik yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang di dalam berkat-Nya Allah Bapa, kasih sayangnya Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai sekarang sampai Maranatha, Yesus menyertai sepanjang kehidupan kami. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Silakan duduk kembali. Akan ada aktivitas. Yang mau tanda tangan silakan. Ya, saatnya aktivitas ya Kak ya. Ya, untuk aktivitas yang online, jadi kalian kayak biasa, hari ini ada 10 pertanyaan dan kalian bisa download di mana Kak? Description box. Iya, di description box ya Kak ya. Ya, betul. Ada 10. Seperti biasa, nyari 5 pemenang, yang paling cepat dan yang paling benar. Ya, kakak tunggu jawabannya, yang paling cepat dan yang paling benar. Hadiah 5 pemenang Untuk pemenang sudah menunggu. Oke, bye.